Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi debat kandidat calon ketua pelajar pecinta alam Resipala SMK Negeri 1 Wonogiri, yaitu dari 4 kandidat. Nomor 1 Siti Nurhalizah, nomor 2 Safitri Ningsih, nomor 3 Zahwa Hijri Hanifah, dan nomor 4 Amanda Intan Anggraini. Untuk itu, mari kita mulai sesi debat kali ini. Apa yang bisa kamu berikan buat Resipala jika kamu terpilih menjadi ketua Resipala? Apabila saya menjadi ketua, saya akan melakukan apapun untuk memajukan Ekstra dengan motivasi saya yaitu ingin melihat Ekstra PA menjadi ekstra yang maju dan menyenangkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya berikan adalah menjadikan organisasi PA lebih peduli lagi terhadap lingkungan, menjadikan anggota PA lebih disiplin dan bertanggung jawab. Motivasi saya adalah agar alam selalu terjaga dan terlestarikan oleh generasi muda. Baiklah, saya akan menjawab. Mungkin tidak ada hal sesuatu yang akan saya berikan secara khusus pada pecinta alam. Saya hanya memberikan tanggung jawab saya sebagai ketua pecinta alam. Motivasi saya ingin membuat pecinta alam menjadi organisasi yang lebih disiplin. Karena kebanyakan dari kita selama ini kurang disiplin dan juga kurang menghargai pendapat atau kurang menghargai apa yang dilakukan teman-teman. Seperti hanya diam saja atau menyimak. Mungkin hal itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang bisa saya berikan adalah semua yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk organisasi ini. Dan saya akan berusaha menjadikan organisasi ini lebih baik dan maju untuk kedepannya. Dan motivasi saya melakukan itu adalah saya ingin melihat Resipala lebih maju untuk kedepannya. Terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan untuk Dek Siti dan Dek Zahwa. Sekarang ini sebenarnya banyak orang yang inovatif namun malu untuk berbicara. Apa yang kamu lakukan agar antar anggota percaya diri dalam mengeluarkan pendapatnya saat musyawarah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kesha. Mungkin yang pertama saya lakukan adalah dengan membangun kepercayaan pada dirinya, yaitu dengan mengajarkannya. Yang pertama saya lakukan adalah dengan merespon apa yang telah dikatakannya atau tanggapan dari dia dengan baik, agar kepercayaan diri dia tetap terjaga pada awal pertama. Meskipun dia merasa salah, meskipun dia melakukan kesalahan, mungkin saya akan tetap meresponnya dengan baik agar percaya dirinya tidak hilang pada awal pertama dia melakukan penanggapan. Saya ingin menambahi, apabila kamu terpilih menjadi ketua, seberapa percaya diri kamu bisa mampu memimpin organisasi? Jika saya terpilih menjadi ketua PA, 80% saya percaya diri untuk menjalankan kewajiban saya. Namun, 20%-nya saya kurang percaya diri atau tidak percaya diri karena saya merasa memiliki kurang ilmu dan juga pengalaman dalam menjadi ketua organisasi. Sebelumnya saya belum pernah menjadi ketua organisasi ataupun ketua apapun yang memimpin banyak teman-teman dan harus mengarahkan sebuah organisasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Agar anggota dapat percaya diri atau bisa speak up, yaitu dengan membuat suasana musyawarah menjadi sedikit menyenangkan atau tidak terlalu tegang. Saya ingin memberikan sanggahan pada jawaban Dek Siti. Apa itu sudah bisa untuk membuat para anggota percaya diri dalam mengeluarkan pendapatnya? Saya rasa cara itu cukup efektif agar para anggota menjadi percaya diri, karena dengan suasana yang nyaman, maka para anggota akan merasa nyaman dan merasa pendapatnya dapat diterima. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk kandidat nomor 4, Amanda Intan Anggraini. Bagaimana tanggapan kamu
terhadap anggota yang hanya memakai nama PA namun tidak aktif dalam berorganisasi maupun ekstra. Terima kasih. Tanggapan saya yang pertama adalah menanyakan apakah dia benar-benar niat mengikuti PA atau tidak. Jika dia benar-benar niat, maka dia harus aktif dalam ekstra maupun organisasi. Jika tidak, lalu buat apa dia bertahan atau dipertahankan jika hanya memakai nama PA tanpa ada keseriusan, karena organisasi itu bukan untuk coba-coba. Terima kasih. Ketika nanti banyak yang seperti itu, apakah kamu siap untuk kehilangan personil demi personil? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, tidak apa-apa personil sedikit tapi kualitasnya itu baik daripada banyak personil atau anggota, tetapi mereka hanya ikut nama di PA tanpa adanya keseriusan dalam organisasi. Cuma PA cuma buat main-main. Pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Safitri Ningsih, pertanyaannya, langkah apa yang ingin kamu tempuh agar kegiatan pecinta alam tetap berjalan di masa pandemi, tentunya yang membuat semua anggota mau mengikuti. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Penny. Langkah yang akan saya lakukan agar kegiatan pecinta alam tetap berjalan dengan lancar pada saat masa pandemi ini adalah dengan melakukan kegiatan yang seru, contohnya membuat materi tapi dibuat game agar lebih menarik lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan menerapkan visi dan misi saya sebelumnya. Saya akan mengevaluasi pelaksanaan dan program kerja saya, dan saya akan menjalin hubungan yang baik antara anggota dan dalam organisasi. Oke, saya ingin menambahi Dek Safitri, bagaimana jika tidak semua anggota ikut serta dalam kegiatan? Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, itu hanya meremehkan saja sehingga tidak mengikuti. Terima kasih. Mungkin saya bisa menasihati atau memberi motivasi supaya mereka tergerak dalam kegiatan. Kira-kira motivasi yang seperti apa? Tolong contohkan. Saya akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan organisasi jika membuat materi dengan cara game itu tidak mudah, jadi jangan disepelekan. Pertanyaan untuk semua kandidat, misalkan kalian terpilih menjadi ketua, di masa pandemi ini banyak kendala dalam mengkoordinasi, terutama bila sudah menjadi tingkat 3. Contoh ketika membahas suatu masalah, ada yang cuma menyimak, dan diberi tugas hanya diam. Jadinya yang mengerjakan tugas hanya orang-orang itu saja, sehingga memberatkan sebagian orang yang melakukan 2 kali kerja, yang seharusnya dikerjakan oleh orang yang tidak melaksanakan. Bagaimana cara kalian mengkoordinasi tingkat 3 supaya ikut serta dalam membahas maupun menjalankan tugas yang diberikan di masa pandemi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Agar semua tingkat 3 dapat menyelesaikan masalah dan menjalankan tugas di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan menyadarkan tugas dan kewajibannya yang telah diberikan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Misalkan saya terpilih menjadi ketua Resipala, saya akan menyadarkan anggota mengenai tujuan berorganisasi. Hal ini dikarenakan kita yang ada di dalam organisasi ini merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, harus bergandeng bersama demi menemukan strategi yang tepat. Misalnya, mendiskusikan supaya semua anggota bisa mengikuti kegiatan. Itu enaknya gimana? Terus jika sudah menemukan solusi, baru merencanakan apa yang sudah didiskusikan tadi. Ini misal dalam posisi online, apakah diskusi secara online bisa disimak dan dilaksanakan mereka? Biasanya kan cuma ada yang disimak, ada yang tidak dibaca, dianggap tidak penting oleh sebagian orang.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika diskusi tidak disimak, tidak apa-apa. Setidaknya saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya bersama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Penny. Mungkin di masa pandemi ini memberikan kegiatan yang menyenangkan lewat sosial media itu sulit, karena banyak yang bosan dan hanya menyimak saja. Tapi menurut saya, jika kita memberikan sesuatu itu dengan sangat menyenangkan atau dengan hal-hal yang menyenangkan, seperti game atau pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab, mungkin banyak teman-teman yang akan meresponnya. Jadi kalau pertanyaan itu pasti banyak yang merasa untuk wajib untuk menjawabnya. Itu adalah kegiatan yang mungkin bisa diberikan di masa pandemi. Untuk Dek Zawa, hal atau kegiatan pertama apa yang ingin kamu lakukan di Resipala supaya lebih maju ke depannya? Hal atau kegiatan pertama yang saya lakukan adalah dengan mengenalkan karakter diri saya sendiri dan mengenal karakter teman-teman, terutama adik-adik kelas saya. Menurut saya, dengan mengenal karakter masing-masing, itu akan bisa menjalani kegiatan PA selanjutnya. Selain itu, saya juga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai pecinta alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, cara yang harus dilakukan untuk membahas masalah tersebut yaitu dimusyawarahkan di grup, baik itu dari tingkat 2 maupun tingkat 3. Dan jika ada orang yang diberi tugas tetapi dia tidak melaksanakan tugasnya, maka kita tanya alasan dia tidak melaksanakan tugas tersebut. Jika dia ada kendala, maka kita menanyakan apakah kendala orang tersebut, dan kita sebisa mungkin membantu untuk menyelesaikan kendala orang tersebut. Terima kasih. Bila dimusyawarahkan maupun ditugaskan dan ditugaskan oleh orang-orang itu saja, dan yang lain tidak ada tanggapan, apa itu tidak terlalu memberatkan sebagian orang? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika dimusyawarahkan di grup yang membahas hanya orang itu saja, tidak apa-apa. Kita bahas adanya orang dan mengambil keputusan. Lalu, agar semua anggota tahu keputusan yang kita ambil, maka kita mengirimkan keputusan tersebut kepada semua anggota melalui chat pribadi. Terima kasih.